Shalom murid Kristus yang berguna bagi dunia. Dalam minggu ini kita belajar dari satu perenungan dengan judul Allah memampukan kita untuk melayani dengan sukacita. Allah memampukan kita untuk melayani dengan sukacita. Mari murid Kristus, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan, bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, menolong kami semua agar kami beroleh pemahaman, kami beroleh sukacita, pengertian yang datang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima berbunyi demikian: dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Murid Kristus yang terkasih, jika kita adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah seorang hambanya Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, hamba seperti apakah kita? Apakah kita seorang yang bersemangat, seorang hamba yang tekun dan penuh sukacita? Atau sebaliknya, kita hamba yang malas dan mudah tersinggung? Pelayanan adalah gaya hidup yang harus dilakukan sebagai kebiasaan oleh setiap orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus. Namun demikian, ini bukan berarti kita harus menghabiskan seluruh waktu senggang kita melayani di gereja atau di depan umum atau di depan yang lainnya. Tuhan tidak membagi pelayanan kita menjadi dua kategori, yaitu sekuler dan religius, atau memandang yang satu lebih berharga daripada yang lain. Kerinduannya adalah apapun yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan hati seorang hamba, karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Untuk mempertahankan hati seorang hamba, ingatlah bahwa Kristus adalah Tuhan kita, yang artinya adalah kita bukanlah tuannya, melainkan Tuhan Yesuslah Tuhan kita, dan kitalah hamba-hambanya Dia atau hambanya Tuhan Yesus. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita lakukanlah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita. Teladan kita adalah Yesus Kristus.
Dia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu ada di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Sebagai perwakilannya, kita harus memperhatikan setiap tindakan kita, sikap kita, dan perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain. Tuhan biasanya tidak menuntut tindakan pengorbanan yang besar setiap hari, melainkan Ia menginginkan anak-anaknya untuk menyediakan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan orang lain, menawarkan bantuan, mendengarkan orang lain, menunjukkan kebaikan dan keramahan kepada orang lain. Bayangkan betapa kita akan terlihat berbeda di dalam budaya yang berfokus pada diri sendiri ini bila kita sama seperti Yesus memperlakukan kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Untuk mempertahankan hati seorang hamba, ingatlah bahwa Kristus adalah Tuhan kita, yang artinya kita bukanlah tuannya, melainkan Yesus. Saat kita dengan rela dan penuh sukacita menaati Dia dengan cara melayani orang lain dan bukan melayani diri sendiri, maka kita memuliakan Tuhan, meneladankan keserupaan dengan Kristus, dan berinvestasi dalam sesuatu yang bernilai kekal. Murid Kristus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melayani Dia dengan cara memperhatikan, mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita dapat melayani Tuhan dengan sukacita, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita untuk dapat melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat terus kami ingat, terlebih kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.